UKI Yaku no Kilo Touch. UKI Yaku no Touch. Hajime! Zengo Chidori no Touch. Zengo Chidori no Touch. Hajime! UKI Miki Chidori no Touch. UKI Miki Chidori no Touch. Hajime! Yaku no Ki no Touch. Yaku no Ki no Touch. Hajime! Nukiuchi no Touch. Nukiuchi no Touch. Hajime! Kita kenalan dulu. Mari. Sebelum kasih cerita sedikit. Kayaknya seru ya. Latihan samurai, Pak. Oh, latihan samurai. Ini aliran tradisional Dari Jepang. Nama perguruannya Torishin Shoden Katori Shintoryu. Waduh, untuk mengulangi sudah ini kan bela diri dari Jepang ya, ada muasal dari Jepang ya. Ini tujuannya bela diri ini untuk apa ya? Kalau tujuan karena kita aliran tradisional, Jadi tradisional. nah, jadi tujuan itu kembali ke orang masing-masing. Tujuannya kembali ke orang Iya. masing-masing. Kalau di Indonesia kan ada pencak silat, karate. Tujuannya untuk melindungi diri. Bisa ada. Tapi kan kalau yang seperti itu biasanya karena mereka sifatnya sudah sport, itu biasanya ada kompetisinya. Ada kompetisinya. Tapi kalau ini? Kalau ini nggak ada. Nggak ada Kita pure kompetisinya. untuk keterampilan. Keterampilan aja ya. Keterampilan dan seni. Seni. Oh iya. Bermacam apa istilahnya, art kalau dalam bahasa Jepang namanya jutsu. Ada beberapa jutsu, ada beberapa teknik lah istilahnya. Tekniknya ya. Nah, nanti masing-masing alat ada tekniknya sendiri, ada nama-nama masing. Oh gitu. Seru ya kalau kita lihat lebih dekat lagi cara teknik berantemnya. Jadi semua gerakannya itu ada namanya. Oh, ada namanya. Dan namanya bahasa Jepang semua ya. Iya. Itu ada artinya. Ada juga. Jadi waktu mukul ini bahasa Jepangnya misalnya apa? Kalau kepala misalkan meng berarti serang kepala. Nah, gitu. Meng kepala. Ya. Tadi kan kita istilahnya jutsu atau seninya. Ada teknik berpedang, kita namanya kenjutsu. Nah, nanti ada teknik menggunakan tongkat, namanya bojutsu. Ada yang naginata, dia kayak tongkat bermata pedang, namanya naginata. Tekniknya namanya naginata jutsu. Nanti ada lagi teknik sword drawing. Sword drawing itu kita mulai dari pedang itu tersarung, kita cabut, tebas ke lawan, buang darahnya, masukkan lagi.
Ada darah-darahnya nih. Itu ngeri ya. Jadi latihan ini pakai kayu dulu ya, pakai tongkat dulu ya. Apa nama tongkatnya? Kalau ini namanya boken. Bo itu kayu, ken itu pedang. Jadi pedang kayu. Oh, pedang kayu boken namanya. Jadi latihannya pakai ini dulu. Tapi ada pedang aslinya juga ya. Oke. Oke, sekarang ini melakukan gerakan apa nih? Ini salah satu teknik dari Kenjutsu. Namanya Hakka no Tachi. Hakka no Tachi. Ya, Hakka no Tachi. Ini kan tadi saya melihat ini ada gerakan 1, gerakan 2 ya. Itu tingkatan gerakannya. Apa tuh namanya? Bukan tingkatan gerakan, ini sebenarnya kuda-kuda. Oh, kuda-kuda. Jadi setiap gerakan ini berasal dari kuda-kuda. Kuda-kuda pertama tadi. Ada beberapa macam kuda-kuda. Jadi gimana mengaplikasikan kuda-kuda itu dalam satu teknik pertarungan pedang. Ini mana penyerang mana? Ini dua-dua menyerang. Oh, dua-dua menyerang ya. Dalam teknik katori itu nggak ada yang defense. Dua-dua menyerang. Cuman di sini ada dua posisi. Yang sebelah kiri Ya. itu sebagai uke namanya. Uke. Uke itu yang melatih. Oh, Sebelah kanan ini namanya kirikomi. Kirikomi. Kirikomi itu yang berlatih. yang berlatih. Nah, kalau dari dulu itu tradisionalnya biasanya yang uke itu yang usianya lebih tua. Sementara yang kirikomi itu yang berlatih pasti usianya lebih muda. Lebih mudah. Nah, tapi kalau di sini kita pelajari dua-dua. Latihannya, nanti bisa posisinya bertukar ya, Ya. berarti yang karena latihan itu ya. Jadi kita dua-duanya dua sisi itu harus paham. Oh iya, berarti bisa setelah ini bisa menjadi gurunya juga ya? Bisa. Bisa jadi sensei ya kayaknya. Bisa menjadi sensei untuk mengajari murid baru lagi dia ya. Karena dia berperan dua peran ya, sebagai Yang berlatih sama yang melatih. Yang melatih. Ada berapa gerakan? ini banyak. Kalau yang ini yang teknik pertama Kenjutsu itu ada empat set waza. Waza itu koreografi ya, seperti inilah. Jadi koreografi ini ibaratnya ada hidden teknik yang hanya kami yang tahu. Nanti kalau udah masuk dalam itu baru diajarin. Gitu ya. Ini ada 4 untuk yang apa namanya? Yang beginner ada 4. Yang bijinya apa? Nanti ada lagi Pemula ya. untuk pemula. Jadi untuk yang medium ada lagi. Ada yang medium. Ada. Oh, oke. Untuk kelas expert juga ada lagi. Arigatou gozaimasu. Ini kan lekuknya. Nah, ini kan lekuknya ke atas nih. Di pedang itu konturnya ada lekuk ke atas. Ini posisi tajam, ini posisi tumpul. Oh, Nah, kita megangnya gini. Dia kurang lebih 1 jengkal dari atas, terus dipegang ini kiri. tangan kiri. Nah, ini balik kemari kan? Ini tajamnya tadi, ini tajamnya kan? Tajamnya. Nah, posisi tajamnya itu di atas. Jadi dibalik, pegang sebelah kiri. Ini kan seperti? Nah, terbalik dulu. Oh, terbalik. Nah, ini atas. Nah, ini taruh di pinggir. Nah, ini cara gerakannya. Ini arah ke depan, jangan ke atas. Oh, Nah, kaki kiri menghadap kiri, kaki kanan menghadap depan. Letter L. ini ya. Nah, gitu. Tangan kanan di paha. Tangan kanan di paha. Nah, kaki kiri maju sedikit, 1. Udah, majukan pedangnya. Ini tajamnya aja ya. Iya, betul, majukan pedangnya. Taruh tangan di atas. Digenggam dari bawah. Ini. Nah, cabut lurus ke depan. Oh, ini tadi masih pegang sarung. Ini ada sarung ini ceritanya. Oh. Nah, cabut lurus ke depan, tangan kiri tetap pinggang, lurus ke depan, lurus. Sudah, kalau sudah diayun dari belakang ke depan. Kakinya dia kanan maju. Kanan maju. Nah, ayun, lurus. Sudah, tangkap pakai tangan kiri. Nah, Macam ini ya. dia standarnya ada jarak 1 genggam antara tangan satu dengan yang lain. Satu tepat. Berarti menunjukkan sedikit. Nah, Jarak ini dia. Terus kaki depan ini ditekuk. Kaki belakang lurus biasa. Udah. Ini ada cara nyabut pedang ya. Nah, dan terus Nah, kalau ada mau- aksinya. Apa? Reaksinya gimana? Reaksinya ini teknik tebasan dasar ya. Iya. Tebasan dasarnya gini. Tebasan Angkat ke dasar. atas, Kaki ke atas. angkat terus lagi, kaki kanan rapat ke belakang. Oke, ini tekuk ke kiri, taruh di atas kening.
atas sini. Nah, Ini apanya? ini persiapan. Iya, persiapannya. Ini persiapannya, kemudian ditebas lurus ke depan, kanan maju. Nah, itu gerakannya. Kalau dibuat cepat jadinya gini. Iya. Nah, itulah kira-kira. Nah, Gitu aja. Oh, kurang tinggi ya? Nah. Mesti atas kening ya? ya di atas ini. Untuk pertama boleh lah. Ini biasanya kita latihan ini minimal 30 kali sehari. 30 sehari. 30 kali sehari. 30. Nah, dengan kecepatan masing-masing Wah, orang. berat juga ya. Kawasannya ini. Ini Kawasan ada di sini ada berat. terasa. Sulit sekali latihan fisik. Nah, itu sekali fisiknya. Kalau sudah, pedang kita sarungkan, udah selesai kan? Karena segini tadi. Iya. Ini udah masuk kuda-kuda nih. Oh, udah masuk kuda-kuda. Nah, sekarang kita selesai. Tutup pedangnya kan. Kanan merapat, turun ke sebelah kiri, putar, tutup, putar. Ulang ya. Kaki kirinya. Turun ke kiri, lepas jarinya tangan kiri, lepas, nah, putar. Ya, angkat. Gini ya. Ya, sekarang ini pegang. Ya, lepas. Arigatou gozaimasu. Oke. Luar biasa ya, nampaknya simpel gerakannya, tapi kalau karena mungkin pemula ya, baru kali ini memperkenalkan saya bermain dengan teknik Jepang. Biasanya kalau kecil dulu pernah karate, silat pernah juga, tapi ini baru pertama kali. Simple, tapi kalau dilakukan berkali-kali capek. Oh nih guys, sih mas. Ini gimana? Nah, ini karena celananya besar nih. Oh, kaki kiri dulu ya ditaruh ya. Iya. Oke, setidaknya belajar sedikit tentang bela diri apa namanya? Samurai. Oh, samurai. Nah, kita akan memperkenalkan properti apa aja yang dipakai. Kayaknya ngeri-ngeri ini. Ini ada berat dan ngeri-ngeri. Oke bang, silahkan perkenalkan apa aja nih. Oh. Jadi kita mulai dari yang ini dulu ya, biasanya basic. Basicnya itu kita pedang. Pedang. Nah, pedang yang kita gunakan itu kalau dari apa namanya yang tradisional dulu sebetulnya tachi, tapi ini udah masuk kepada jenis ken atau katana. Katana. Nah, Kan emang mobil standarnya itu yang ini kalau boken yang kami gunakan. Bo itu kayu, ken itu pedang kan. Boken kita itu standarnya 97 cm. Dia nggak terlalu lurus dan nggak terlalu melengkung. Nah, kalau ken yang standar seperti ini ya kurang lebih 1 meter lah. 1 meter. Tapi itu biasanya tergantung tinggi badan. Jadi setiap orang itu punya ukuran pedang masing-masing beda-beda. Oh. Nah, karena tergantung tinggi badannya dan itu nanti akan comfort ke dia atau enggak. Ada kadang terlalu pendek atau terlalu panjang. Kalau terlalu pendek kan nggak enak. Beratnya juga lah ya disesuaikan. Kalau berat itu standar. standar kan semakin berat kan kekuatannya semakin ngebasnya itu semakin Mungkin bagus. kalau di bela diri yang lain ya. Tapi kalau untuk pedang Jepang dia tidak seperti itu karena tekniknya cuma one hit one kill. Sekali tebas mati. Istilahnya gitu ya. ngeri ya. Ada ini Boleh aku pegang ya? boleh. Oke. Nah ini Ini yang kita iya, pakai Iaito. Iya itu. Iaito itu pedang latihan. Oh. Pedang latihan. Profilnya sama seperti katana biasa, cuman tidak Tidak disapin, begitu tajam. tidak ditajamkan. Oh. Nah, jadi ini untuk pedang latihan. Kalau untuk yang pedang tajam namanya katana shinken. Katana sih. Ya, kita belum pakai itu untuk latihan. Katana kayaknya nama mobil ya. Jadi nama Jepang itu ya. Jadi biasanya kurang lebih Oh iya diikat ya. Oke. Yang ini beda ya sama yang ini ya? sama, Sama juga. Oh, cuman agak lebih panjang ini. untuk latihan juga ya? Sama. Untuk nggak tajam ya? Iya. Tajam pun ngeri megangnya nih. Oke. Nah ini kayu-kayunya apa? Kalau yang ini bow. Oh, Bow ini kurang lebih 180 cm. 180 180 cm. cm. Sama satu lagi ada namanya naginata. Ini aku buka ya, pengen lihat Boleh. isinya. Kalau ini bow juga, lagi ada naginata. Jadi setiap alat ini masing-masing Lebih panjang ya fungsinya. nak ginata nih ya. Naginata sekitar saya lupa, itu 2 meteran. 2 meteran. Wow, 2 meter lebih, 2,5. Jadi pangkal sama ujungnya itu bisa digunakan untuk Bisa. senjata ya. Nih. Ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
slow motion. Oh, panjang. Wah, ini pedang untuk latihan. Apa namanya? Ya itu. Ya itu, lebih panjang Jaya. Jadi tidak ditajamkan. Tapi mirip seperti inilah ya. Ya. Yang tajamnya itu ya. Dan nggak berat, enteng sih. Karena ini bahannya alloy. Kalau Ya? ini bahannya baja per, ini lebih berat. Oh, itu lebih berat ya. Ini pun kalau kuat-kuat nebas Bisa. patah juga, putus juga. Kalau mau dites bisa. Kameramen mau dites. Oke. Oke. Selain ini ada apa ya, banyak lagi properti yang digunakan ya? Ada, tapi saya nggak bawa hari ini. Iya. Itu ada Kodachi dia Kodachi. pedangnya lebih pendek sedikit. Cuman karena teman-teman ini belum sampai ke sana tekniknya, Oh, ada dan belum tahapnya saya ya. ajarin juga, jadi nggak dibawa. Nah, jadi kebetulan yang di dojo kita yang sudah saya ajarkan itu baru Kenjutsu, Iaijutsu, Go, sama Naginata. Nah, Om ini dapat ilmunya dari mana? Dulu saya belajar di Jogja. Jogja. Nah, dulu saya belajar di Jogja. Kalau Injil itu udah lama juga, di tahun 2010 Pak. Kalau nggak salah 2010 atau 2011 dojonya. Dojo, Iya, dojo itu perguruan. perguruan. Gitu ya. Dari Jogja, memang orang Medan ya. Saya kuliah dari sana, pulang ke Medan. Medan. Saya minta izin, boleh nggak buat perguruan di sini? Oh, boleh nggak nanti. Tapi setiap ada headquarter datang, saya harus ke Jogja untuk evaluasi. Evaluasi. Oke, seru ya. Pesan-pesannya Om, ya, jika ingin bergabung di sini, kalau yang minat kemari silakan. Begitu. Kalau Iya. kita latihan ini kan ibaratnya kayak jodoh ya. Jodohnya iya, Iya, benar. karena setiap orang itu punya passionnya masing-masing. Karena kita di sini pure tentang teknik dan seni dan tidak ada kompetisi seperti untuk mendapatkan sabuk, untuk mendapatkan hadiah olimpiade itu kan nggak ada. Iya, iya. Jadi kita kembali ke orangnya, kadang nggak cocok untuk latihan satu, bisa cocok latihan yang lain. Nah gitu, jadi kembali ke minatnya masing-masing. Minatnya masing-masing. Iya. Kalau mau bergabung ya dipersilakan datang ke dojo kami. Syaratnya cuma 2. Apa tuh Om? Pertama, Ada syaratnya ya? ada syaratnya. Pertama minimal usia 15 tahun. Iya. Yang kedua komitmen latihan. Komitmen latihan, iya benar. Komitmen Aja. latihan. Oke, yang pasti kamu-kamu yang berminat setelah melihat ini bisa bergabung di sini bersama sensei kita, Bang siapa lagi? Sebetulnya bukan sensei sih, sensei koordinator aja. Koordinator aja. Tadinya Bu Kori. Bu Khori. Iya. Bu Khori, langsung aja nanti kita hubungi Bu Khori, ada nomor teleponnya di sini nanti kita kasih. Yang pasti ini salah satu olahraga alternatif juga selain tadi agak itu ya slogannya ya One hit one kill. one hit one kill. Tapi bukan berarti kita tujuannya untuk itu ya. Untuk olahraga aja pasti Yes. Om ya, untuk olahraga dan Seni. seni bela diri. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu semua. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Oke, terima kasih Om. Lukit sekian oke. Skin oke. Hajime. Hai hai. Ya. Ho. Kichi. Seperti ya. Lokichi. Lokichi no ken. Kichi oke. Haji. Hei, Tango. Mas, hari itu sih mas. Siap pacaran? Seiza. Reski. どうもありがとうございました。全体。Latihan takbir, sekali sama kasih Ya enak sih, seru ya walaupun cewek ya kan. Saya
sudah mengikuti pelatihan bersama Ryuzaki Dojo pelatihan samurai. Ini selama sekitar 1 tahun lebih, sudah sekitar 1 tahun 3 bulan. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat, terutama teknik pedang yang dulu tidak pernah terpikir sama saya bisa mempelajari pedang, ternyata ada di sini di Medan. Dan konon ceritanya cuma ada 2 di Indonesia, satu di sini, satu di Jogja. Jadi beruntung kita yang tinggal di Medan bisa ikut belajar teknik pedang Jepang, Kenjutsu.